podcast pra obrolane pandemen ketoprak. Suara kepethuk kaya ngene. Podcast pra Obrolane pandemen ketoprak. baleni wis di briefing kaya rame nyawa. Baleni. Baleni. Podcast pra obrolan. Orang di briefing Wis. Urung ya sing kuwi ya. Obrolane pandemen ketoprak. Oke. Baleni buka dhewe. Podcast pra obrolane pendemen ketoprak. Aku. Ayo. Wis kenalke dhewe sapa? Kenalan. Nama saya Agus Dipta Sugianto. Saya ini seorang bakul pitik. Ning seneng ketoprak. Iya. Kuwi poine lho. Poine kuwi. Arepa bakul pitik. Ning iso ketoprak. Bisa ketoprak. Iso nulis naskah ketoprak. Ter ya Dagelan. iso gecul. Nah, wis kurang apa to? Kurang ajar. Kurang bojo. Apa ki arep ngomong nek kuwi aku. Mergo kowe kakan ngombe legi lho. Mas Agus, Nggih. karya terdekat apa sing akan dirilis? Yang akan dirilis insyaallah lakon yang lelakon. Lakon ning lakon. Naskah ketoprak teater atau Ketoprak untuk festival di Sekemantren. Oh, Sekemantren. Agustus ini ya berarti ya? Agustus. September. September. Ora sekemantren. Kemantren sekota Yogyakarta. Nek sekemantren berarti tingkat RW. Oh iya iya. Lah, aku cak teliti lho. Cak kritis. Awang ki luput ki ya kan. Iya iya. Ayo cek. Wong ki nggone Telu perkara. Ino lali lan luput. Terus nek terlibat nek main ketoprak? Kalau akhir-akhir ini saya jarang sekali main ketoprak. Karena Kebanyakan di belakang layar. oh di belakang. Oh, Di belakang layar ini karena Ya karena ra kanggo. bukan nggak nganggur. memang ora kuwi. Justru kanggo. Karena ya menikmati ning anu ya balik layar ya. Kebetulan banyak di belakang layar. Hmm. Bersama teman-teman Penggagas. itu anak didiknya Pak Bondan di TPK. Sekarang kan dipasrai oleh TB untuk ngesui ketoprak Rebon. Oh, oke ya. Oh, senyum mula aku jadi tak saknya ya. Iya. Aku selalu. Ora, terus tahun berapa atau mulai kapan jenengan diadopsi Pak Bunda? Kok diadopsi? Jare mau anak. Areman saku kok sampe bayi takun. Enggak, kapan mulai dibina Pak Bondan? Kalau saya dibina Pak Bondan itu sejak 2013. 2013. Di TPK itu atau sebelumnya? Sebelum TPK. Nah, 2013 masih ya sekedar dijak main. Baru sekitar 2019 mulai diajari carane nulis naskah, carane penyutradaraan, carane manajemen produksi dan sebagainya. Di situ kita semua teman-teman ada dari Bantul, dari Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Ya. 4 kabupaten satu kota. kabupaten satu kota. Yo digembleng tenan sama Pak Bondan. Diajari manajemen konflik ora? Oh iya. Karena di dalam sebuah Oh iya, cepet banget. Oh iya ya aku anu oleh nyawa iki. karena ciri khas dari Pak Bondan itu adalah manajemen konflik. Ini sesuatu hal yang semua pasti tahu bahwa saya Pak Bondan. Bahwa di dalam sebuah proses produksi itu kan perlu adanya manajemen konflik. Karena kalau tidak ada konflik ya ora seru. Flat wae. Data. Termasuk wong nek ketoprak iku dono konflik terus. Nah, dono konflik itu. Kok ndak ora klimaks Ora klimaks. Iya. Terus kalau untuk Mas Dikta, Mas Agus Dikta, sosok Pak Bondan itu seperti apa sih di mata Mas Agus? Kalau saya Pak Bondan itu ya sangat luar biasa bagi saya. Seorang guru, seorang bapak, seorang teman, seorang sahabat. Yes. Ya musuh barang kalau Kalau musuh barang. Nah, pokoknya luar biasa lah. Tapi tidak mengenyamikan dengan
sesepuh-sepuh yang lain yang merupakan ya saya beratkan sebagai guru saya. Ada Pak Nano, ada Mbak Oton, juga Mas Ari, dan semua orang itu sebenarnya saya anggap guru. Cuman ya mungkin dengan Pak Bondan itu lebih dekat. Kedekatannya ya, berbeda. kedekatannya berbeda. Sesuatu hal sing jenengan apa ya ambil sing jenengan kagumi dari sosok Pak Bondan itu apanya? Kalau dari Pak Bondan sendiri, dia bisa menciptakan generasi baru ketoprak. Bisa ngerekut uang, ini dijual ketoprak, bisa main ketoprak. Itu yang sekonol putol. nah, sekonol putol bisa diajarin ketoprak, itu sangat luar biasa sekali. Dan iso menjadi tokoh, orang yang sembarangan yang tergabung ngono lho. Dan dadi. Dadi. Dan mesti dadi. Dan itu yang pelajaran yang sangat iso ya Pak Bondan ini ngerekut uang, orang iso main ketoprak, ini kok iso main ketoprak. Termasuk penulisan naskah. Penulisan naskah Mas juga. Agus. Jadi seorang penulisan naskah itu yo tak kira gampang Mas dunia itu. Ternyata yo orang sekedar nulis naskah tapi juga piye caranya menimbulkan konflik di dalam membuat naskah itu, bisa nggawe konflik, bisa nggawe klimaks, bisa nggawe dan sebagainya. Ini sangat Dinamis ya? Dinamis ya? luar biasa. Nek Mas Dikta itu biyen sebelum belajar penulisan naskah sama Pak Bondan, itu sebelumnya wis tau nulis naskah apa saka nol putul? Dari nol putul, Mbak. Nah, ketika saka nol putul itu kan mesti banyak strategi ya untuk penulisan naskah. Nek Mas Dikta itu strategi utamanya, sing pertama kali dienggo dasari penulisan naskah ki apa to, Mas? Yang jelas kita belajar dulu apa yang ingin kita buat. Setelah kita tahu, kita mengumpulkan referensi, terus kita membuat treatment. Nah, setelah membuat treatment itu kita tentukan konflik-konflik mana yang kita perlukan, baru kita tuangkan dalam pembuatan naskah. Berarti urutannya ide cerita, treatment baru naskah. Oke. Pasti kendala yang dijumpai kan terus neng tata bahasa dan sastra. Iya. Nah, neng ngakali kuwi piye metodene Pak Bondan waktu itu ngajari, Mas? Yang pertama-tama Pak Bondan dulu ngajarkan nek iso yo aja basa sing halus. Kita sambil berjalan. Kita paling ora ya basa-basa ngoko lah. Bahasa seharian gitu ya. Bahasa seharian dulu. Nanti setelah bahasa seharian kita belajar di jalan-jalan, kita ngumpulkan istilahnya gawe kamus dewi. Kita sama belajar dari pertunjukan-pertunjukan pemain-pemain ketoprak yang lainnya, sesepuh-sepuh itu kita kumpulkan tata bahasanya, bagaimana kosakatanya, bagaimana kita kumpul, nek ratu ki mau ngomong ini, patih ngene. Ya kita kumpulkan dan disitulah kita bisa punya kamus dan kita bisa tuangkan. Seka nol prudel akhirnya iso nulis naskah dan tahu melu lomba penulisan naskah dan tahu juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, naskah apa yang waktu itu yang akhirnya diapresiasi Dewan Juri? Purek ini apa, cerita tentang apa, Mas Agus? Pangeran Mangkubumi. Oh, Pangeran Mangkubumi. Kenapa tertarik dengan itu? Karena ya pertama lomba pada waktu itu temanya adalah Pangeran Mangkubumi. Dan yang kedua, saya ingin menguak di belakang sisi lain ya. Sisi lain di belakang Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa itu apa? Nah, dari situlah seperti Pak Bondan yang mengajarkan, nek iso nggawe cerita kuwi sing ora familiar. Yang sudah biasa, tapi di luar yang biasa. Nah, jadi di situ saya membuat naskah di belakang sosok Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa. Angle ya. Iya. Yang tidak diketahui oleh khalayak umum. Iya. Oke. Terus? Wes. Oh ya wes. Nek wes ya ada break saya itu ya. Ya wes break saya. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Tentunya masih di podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Mengingatkan ya para khalayak umum yang nonton
Podcast Pra supaya semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya lu like dan subscribe supaya kita ini tuh bisa ya teruslah ya bisa memanggil narasumber yang ada supaya kamu juga tidak kehabisan dari stok kita. Oke? Paling bareng nganu komennya, mbok kuwi kok iso diganti. Ora. Sesuk nyebai. Ora, ternyata ora Londonan Prabu. Narasumber sing wingi kuwi menginspirasi dhek. Dhek kita obsesine ketekan Taman Mini ya, Dek. Kan aku belajar dulu dan gue dulu. Diajeng cipta rasa wonten jamu kan. Ora ya aku. Suminten edan. Suminten edan. Oke, kembali ke Bung Dikta. Bung, kegayuhan luhur TPKI jadi apa tuh? Membina Rumah tangga. Generasi-generasi muda ketoprak. Dan itu sudah mulai terrealisasi kan? Target-targetnya sudah mulai Alhamdulillah menurut data dari tim TPK yang terakhir itu sudah terkumpul 700 generasi ketoprak dari 4 kabupaten 1 kota. Wah, luar biasa. 700. 700. Ya. Ini sing enam ya? Iya. U30 apa U20? U12. Ketoke U45. Soalnya nek U40 kok aku ora ketok ta, berarti Terus gini. Jangan tau ya tahu dijak kok. Paguyuban atau organisasi ketoprak itu kan pasti secara visi misinya pasti sama ya. Melestarikan ketoprak, gawe generasi dan sebagainya. Yang menjadi pembeda di TPK sendiri apa? Kalau pembedanya ya kalau dikatakan Mas Erwin mengatakan paguyuban, TPK itu bukan paguyuban. Jadi sebuah tim yang dibentuk oleh dinas untuk mengembangkan ketoprak. Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan paguyuban bukan ya. Ya oke, tim. Yang menjadikan TPK beda dengan tim atau paguyuban lain, kegayuhan luhur itu ada apa? Kegayuhan luhurnya adalah tidak mengenal istilah PJ. Oh iya. Jadi didoktrin bahwa dari pemain ketoprak itu aja mikir ke PJ, tapi mikirkan berkarya. Ya. Itu yang selalu dicantumkan oleh Suwardi Pak Perwatmadi maupun Pak Bondan. Ya. Berarti ya memang kayak aku Kak. Nek aku dijak ketoprak kayak aku ki rasa mikir bayaran. Sing mikir bayaran prinsip nanggap. Kudu aku. Kan aku penyimak yang baik atau terus kono wae. kita kompak banget. Kowe kono. Kayak kowe sik tinti. Katanya sing ngen-ngen ke Erwin iki. Heeh, campi ya. Campi. Ya mari kita kembali ke taman. Dengan penting. Ya. Mas Cipta, dulu itu kan ketika ngetoprak sebelum dibalik layar, itu kan Mas Cipta lebih pada gecul ya? Iya. Anu peran-perannya gecul. Awal-awalnya itu gecul. Terus kesulitan jenengan ketika bergecul itu ki ono ra sih Mas? Yuk mati gaya apa kudu mikir bahan karena nek dagelan gecul kuwi sebenarnya lebih sulit daripada tokoh utama nek menurutku loh ya. Dulu kalau awal-awal jujur bahan Mbak. Jadi dulu saya belum bergaul dengan dagelan-dagelan seperti almarhum Mas Sugeng, Mbak Oto, Mas Novi dan sebagainya. Itu saya belum bergaul dengan mereka. Jadi bahan-bahan ki saya minim gitu loh. Jadi istilahnya yang karo sutradara diarahke ngene ya melu ngene. Jadi belum carane iso penawaran lainnya. Belum bisa banyak mengeksplor bahasa aku piye. Ngeri ya? Akhirnya bisa menjadi seorang penulis naskah. Lah kira malah luwih mantep banget tapi. Karena di balik layar nek sebuah pertunjukan ki nek ra nulis naskah ya piye sutradara ngopo jan. Nek kuwi kan jare guruku, risang kae. Ate tekan-tekun bakal tekan. Oh, tapi kata hari ini. Ora. Tekan ngono ta? Ana ketekunan ta. Nek sebenarnya nek Bung Agus iki nek aku seneng madhekne antagonisan nih. Wah, aku urung tau ro ya dengan antagonis. Oh kerep nek aku kerep. Nah, kehidupan sehari-hari ana antagonis ya dhek iki. Ora dhek iki tak iki bagian terkuyang-kuyang. Ora. Menyalurkan secara energi kreativitas lebih nikmat di mana? Penulis naskah, pemain atau gecul? Kalau saya akhir-akhir ini ya
lebih nikmat penulis naskah. Karena lebih apa ya? Bisa mengeksplor pikiran, bisa ngetokke pemikiran liar gitu. Jadi bisa ngeliarke pikiran saya. Kalau main kadang-kadang kepengku dengan pakem, mungkin dengan tatanan dan sebagainya. Tadi nek nulis naskah iso liar. Terus format penulisan naskah Mas Dikta itu mengacu pada ketoprak konvensional atau ketoprak garapan? Konvensional garapan. Konvensional garapan. Yeah. Konvensional yang digarap. Iya. Yeah. Apanya yang digarap dari konvensional itu? Mungkin dari segi bahasa. Bukan bahasa Mas, dari segi pertunjukannya. Jadi pertunjukannya mungkin lebih spektakel dengan kalau konvensional kan lebih pada pakem. Nah kita membuat lebih spektakel, umpamanya Condro Kirono matine gantung atau dan sebagainya, itu kan penawaran yang di luar kebiasaan gitu. Keegoan seorang penulis naskah ketika itu dikaryakan, dipertunjukkan dengan seorang sutradara, itu kan mesti njuk rada ono crash. Nah, untuk seorang penulis naskah, ego apa yang jenengan apa ya? Mungkin tinggal strategi seorang penulis naskah ketika karya yang jenengan itu sudah dicekal oleh seorang sutradara, dipercayakan oleh seorang sutradara. Kuwi seperti apa? Kalau saya seperti ilmu yang diberikan oleh Suparti Pak Bondan. Sebagai seorang penulis naskah, kudu lego-lego nek naskahnya dudal-dudal. Keikhlasan ya Mas. Keikhlasan. Jadi sesuk ki naskahku ngene. Seperti contoh kemarin waktu Ketoprak Rebon Bantul Ronggolawe itu dirubah oleh sutradara dan saya harus lilo. Dan saya betul-betul lilo kudu ya mau nggak mau kudu lilo. Dan itu ikhlas, kudu dua ilmu ikhlas itu lah. Ikhlas kok ikhlas. Jadi penulis naskah itu kayak ngentut. Nek nulis ngentut dut ilang gak sakarmu naskah kuwi dadi apa-apa terserah. Ini dalam konteks tetap masih untuk berkarya loh ya. Terus orang melenceng dengan sangat jauhnya ya tentunya, dan mungkin ada apa ya jenenge alasan dari seorang sutradara. Masih kita gawe ngene mergane. Nah, ini tidak hanya semata-mata ya iki lawangun naskahmu nek ngene ya. Mungkin dengan etika-etika seperti itu ya. Dan itu kemarin benar-benar terjadi ketika naskah Mendung Neng Langit Mojopahit Mas Agus itu benar-benar dirombak dalam segi bahasa dan sastra. Karena ana beberapa sing angel ngucap. Angel ngucap. Karena anu ya, karena teknis ya. Teknis. Karena nek kaya Majapahit itu kan kita sepakati nganggo A ora nganggo O. Jur jeneng-jenenge tokoh ya nganggo A. Ora nganggo O. Kaya aku misale Tambak Boyo karo Witantra. Aku kudu A to ki. Witantra dan Tambak Bayar. Ana apa dadi ngono ki lho. Nah, kan terus kita diskusikan dengan sutradara nawar, iso ora to nek silakan. Oke, berarti ya memang semua itu butuhnya adalah komunikasi. Nek Mas Agus iki legowo banget wong ditakoni, "Mas iki nek dirubah piye?" Wis ora komen kok, wong turu. Turu yo di gugal. Ya tak uro-uro. Tak karang itu ngono kuwi kok. Aming segar-segar. Nek Ronggolawe ini apa ya? Alhamdulillah. Orang kan Ronggolawe ini Erwin. Kenapa kok saat itu seorang penulis naskah nanti njaluk Ronggolawe ini kudu Erwin? Nek aku tak jawab ya. Nek ora aku sing ngejak aku ora kanggo. Kata mana guys? Heeh. Dadi jane iki ora mergo kebutuhane perannya kuwi kudu aku ora. Melas ku aku deh, sakit ya. Kok ndak ilmu ngedek iki ora tersalurkan, ilmu acting. Ya kebetulan itu kan kemarin seperti yang tahun kemarin kan Bantul teman-teman yang lain kan sudah. Jadi nek iso genti-genten. Pak Bondan kan mengajarkan nek iso genti-genten aja kuwi kuwi wae. Ya kancane iki didumi. Nah, jadi ada rezeki lah carane. Kemarin Mas Erwin belum, saiki Mas Erwin. Mas Ipin durung, saiki Mas Ipin. Itu anu ya, kok men dibagi rata. Dibagi rata lah. Kabeh ngrasake kesenian. Sesuk ki nek aku lek setor aku Peter ya kayak karo celuring.
kono layang komputer, kono setane. Setane. Ora. Nek nulis naskah untuk Mas Agus sendiri ya. Nulis itu misalnya iki aku nulis Ronggolawe. Iki sing cocok misalnya Erwin atau iki sing cocok Yoyo ngono kira? Ya. Itu pasti, Mas. Pas awal mulanya mau nulis ya? Pasti. Jadi saya itu sudah punya gambaran. Mungkin sing bangun iki sapa ya? Oh, iki sing bangun Mbak Arin. Iki Mas Erwin. Dan itu pasti itu. Dan kadang-kadang pas ngono lho. Oh, karena le nulis toh. Jadi ketika menulis menapa sembayang kayak Erwin kayak mau koyo ngene nek dadi Ronggolawe berarti tiga ini sing koyo ngene. Yeah. Mungkin gitu ya Mas ya. Nah, dan kita mungkin sudah tahu karakter teman walaupun dari sekilas iki karaktere Mas Erwin ngene iki dadi iki masuk. Oh, oke. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Bersama Mas Agus Dikta. Nah, Dan saya Erwin Beng. Weh. Yuk, cek dolope arep takon. Mas Agus, Nggih. kalau di TPK saat seorang penulis naskah itu menulis naskah, terus kemudian ada sistem atau teknik untuk bijeki dulu kan Mas kepada Presentasi ya? kepada Pak Purwamati untuk kemudian direvisi atau ada masukan terkait dengan naskah itu. Itu pasti, Mas. Itu pasti. Jadi jangan sampai cara dene dagangan iki aja ngecewake wong. Yeah. Jadi kita duwe dagangan pamane pitik ya. Duwe pitik. Bol sing didol pitik tiren. Nah, iki diteliti sih, Mbak. Gus, iki pitik tirene, aja didol. Nah, ganti belah kayak pitik meneh sing anyar. Ojo nganti nguciwani. Aja nganti nguciwani wong. Nah, terus setelah sepeninggal almarhum berdua, oleh enggak TPK itu, Mas? Pasti orang sekali, Mas. Cara dene ilang dase to. Oh iya. Jadi wis mlakune sempoyongan to, Mas. Ora weruh dalan. Tapi kan artinya terus ora iso njur mupus toh. Enggak, alhamdulillah ya kanca-kanca ngedhekke atine dhewe-dhewe. Iya. Pokoke para swargi Surana kita teruskan Perjuangannya. Apa yang ilmu yang kita dapat kita salurkan. Ya, berarti apapun yang terjadi kuwi mau ya Mas ya. Semangatnya beliau sing mungkin kuwi digondeli. Digo cekelan gitu ya. Untuk cekelan jadi apa yang beliau ajarkan Pak Purwamati, Pak Bondan kita teruskan. Dan kita di sini juga masih ada Bapak satu, Bapak Paningron. Jadi iso gondelan ya Mas ya. Gondelan itu. Ada nggak apa ya pesannya Pak Bondan? Untuk pesan sebenarnya keinginan Pak Bondan yang belum keturutan, yang belum tersampaikan cita-cita beliau itu disampaikan ke TPK atau Mas Dikta khusus lah istilahnya. Kalau dulu yang terakhir itu yang jelas dia pengen membuat sebuah pertunjukan ketoprak itu yang spektakuler, istilahnya koyo konser gitu loh, itu yang belum terwujud. Bismillah ya. Iya. Dan dengan apa ya mungkin nek semangatnya Pak Bondan memang luar biasa sekali ya ketika didik wong ki yo nek wis ambil ki yo teles aja njok mengke wijik ngono kuwi istilahnya gitu. Ya muga-muga bisa ada ketoprak konser gede dengan saka beberapa generasi itu bisa berkumpul itu asik banget ya. Nek kowe bayang kira nek itu terrealisasi ning kowe ra dijak. Ora aku tak nonton wis. Aku ikhlas tak ilmu ikhlasmu tak Oh jak. iya. Ya kok sekarang ngomong aku dijak. Hal yang paling terkesan dari almarhum Pak Bondan. Hal yang paling terkesan adalah satu kata yang sangat saya paling ingat. Ojo kesel sinau. Itu yang saya pegang. Kalimat berarti ora satu kata. Ya, Nek satu kata kan cuit. Hari Mukti. Jadi jangan pernah jelas sinau. jelas sinau. Oke, karena memang sinau ki yo nggone wong urip kok atau anak isih urip yo sinau. Selain
almarhum Pak Bundan, almarhum Pak Purwatmadi. Tokoh ketoprak sih menginspirasi atau yang diidolaki Mas Agus itu siapa tuh? Kalau saya sebenarnya mengidolakan Nek Bagong. Pak Bagong Suresno. Saya dari dulu tuh sangat mengidolakan. Mogong. Dia tuh kalau main gitu enak banget loh. Kayak ending kan ya. Ending itu loh, itu yang saya wah kok kapan ya main ke Bagong gitu. Jujur saya ada banyak pemain ya ada Pak Dayat dan sebagainya, tapi aku kepencut karo Nek Bagong dari dulu itu. Dari awal dari Sabta Mandala dulu. Pas isih zaman SMP, wah ini mainnya apik banget deh ini. Karena beberapa karakter masuk ya, antagonis yo. Antagonis masuk. Alusan masuk dan mbah aku iki Dan karo Nek Bagong. Mas Agus ini salah satu nganu lho, bintang tamu sing jujur. Ketika neng podcast prak neng PSKMD channel ini ditakoni tokoh idola ketoprak sapa? Ora nyebut Pak Dayat. Ini jujur deh berarti. Liane kan Pak Dayat Lati. Dan apa adanya. Nek pemain putri. Pemain putri. Nah, iki. Wah, mikir. Mikir iki. Pemain putri ki kabeh apik. Kabeh apik. Karena kan di antara ya. Heeh. Kalau pemain putri itu jujur mawon rata-rata sama, Mas. Meskipun umurnya mungkin Mbak Oki, terus Bu Marsita, terus Bu siapa lagi ya? Sundari. Mbak Dari dan sebagainya. Bu Minten itu iki podo nih. Tapi jujur saya sangat seneng itu dengan Bude Minten. Nah, sing enom-enom Mas, sing era generasine Mas Agus. Ya mergo iki saiki dijak PSKMD ya Mbak Oki. Ayo wis. Jawaban yang sangat bijaksana. Wis selamat. Wis selamat wis. Mergo iki dijak PSKMD. Nah, iya bener. Wis kuwi nek nek apa jenenge tembakan ngono kae apa gacoe pas. Kowe sangat melewati gak. Heeh. Kuwi dalanmu to. Nek kono kan Mbak Oki, ngerti dado to? Ngerti. Dado saya mengidolakan Bu Buti kok. Aku ngerti kabeh. Ngedolkan Mbak Buti. Iya. Mesti ada rasa itu. Ya maksudnya rasa seneng. Ayo rasa, ayo menginspirasi ta, mengidolakan. Terus untuk seorang Agus Dikta, cita-cita ke depan, kepinginannya apa to Mas jenengan iki? Kalau kepinginan saya Oh, rapi lho. ora. Ora. Ya rabi. Iya, Rabi. Maksudnya keinginan dalam sebuah Berkesenian. karya. Nah, kalau keinginan saya ya gawe karya nih ya seperti yang diimpikan oleh Pak Bunda. Jadi gawe sebuah pertunjukan itu konser dengan berbagai generasi, dengan berbagai musik yang bisa campur. Itu yang saya pengen. Ya mudah-mudahan itu diijabahi dinas. Amin. Dinas. Lah piye? Bener lah. Karena sing mau. Ada Gusti Allah setiap doa pasti dijabahi. Neng kan kepanjangan tangane Gusti Allah ki rak ya. Dinas. Dinas. Tangane dhewe ya ora mungkin. Tangane. Muga-muga wae. Nek kaya TPK sendiri, target yang Mas, sing target prioritas apa di TPK sendiri? Target prioritasnya tetap membina generasi muda itu yang pasti. Terus nek terbina apa? Ya kita salurkan dengan ketoprak rebon. Wadahnya ya. Wadahnya ketoprak rebon dan mungkin juga nanti dalam acara-acara ketoprak mungkin di luar dari TPK mungkin ada kita teman-teman dipasai garap ketoprak, mulai pemain gampang. Koncone dhewe. Stok ya, stoknya. Tapi kan ngene Mas Agus, TPK ini kan jelas tim pengembangan ketoprak. Nah, terus target utama adalah membina generasi muda. Lah sing dijupuk itu kan anggota sekolah lembaga-lembaga tertinggi nang wilayah-wilayah. Lah iki tau ora benturan karo lembaga-lembaga sing ana ning wilayah-wilayah ini? Pada awalnya ada. Benturan-benturan mungkin kok ora ndodok aku. Nah, bahasanya mesti sensitif ngono gitu. Sensitif seperti itu mesti ada, tapi lambat laun kita berpikir pengertian bahwa ini kita ngambilnya secara pribadi, bukan secara tim. Tim dari paguyuban lainnya. Jadi kita tetap jumuk pribadi gitu. Enggak jumuk
Aku mau ngerekrut mamanya dari tim BSKMJ. Iya. Enggak, kita ambil satu aja. Oh. Tapi tetap ya mau ndak mau harus siap dengan sensitivitas ya. Siap. Karena benturannya mesti ngono kok. Nah itu tadi, jadi kudu ini manajemen konflik. Secara manajemen kan apa iki ya? TPK itu dengan apa anggotanya akeh terus yang dibina sampai ratusan ini ono ra konflik intern neng TPK ini Mas Agus? Alhamdulillah sampai hari ini ya mungkin kalau dikatakan konflik ya mungkin cuma Beda penemu aja. beda penemu persepsi aja. Tapi kalau konflik sampai benturan alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Karena banyak kepala toh, Pak. karena tetandurane Pak Bundan ke awal wis diterapi rumah tangga. Regenge kuwi mau. Dan mungkin dikatakan bahwa di tim produksi mamanya ya nek iso yang diutamakan adalah pemain. Oke. Yo ikhlas, ilmu ikhlasnya kuwi Ilmu maksud ikhlas. kudu di Ilmu ikhlas atau tekan-tekun bakal tekan. Nah, kata-kata kamu sapa saiki? Nah, kata-kata hari ini adalah bebasan nyabrang kali. Nek wis tekan tengah kuwi balik lebus terus ya kebus. Dadi nek kuwi wis njebur ning ketoprak kuwi ya diteruske. Aja mandek. Tetap semangat, tetap sinau. Ayo. aku. Heeh. Apik iki. Apik. Nek rambilasi. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Untuk itu berusahalah terus. Yen ora iso kuwi ya sinau. Mergo sinau kuwi adalah kuncine syarate wong urip. Nek isih kepengin urip sinau. Salam budaya. Lah salam budayaku. Aku guys. Lah emang tidak takon soalnya. Ket mau wis ngenang ngene ya. Budane edit kok kean. Ki urip ngene iki lho, ngene nembak.